Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi ya dengan Usfinda dalam video pembelajaran hari ini. Masih semangat ya? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Amin. Hari ini kita masih belajar di tema 6, yaitu menuju masyarakat sehat. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Hari ini kita akan pembelajaran 2 dan 3 dari buku paket kalian ya anak-anak. Kalian bisa sambil melihat materi di buku paket kalian. Untuk yang pertama, kita akan belajar muatan mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk materi bahasa Indonesia hari ini masih ada kaitannya dengan materi kemarin ya anak-anak, yaitu tentang kata kunci yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemarin Usfinda sudah menjelaskan apa itu pengertian kata kunci, apa itu pengertian teks non-fiksi. Kita dapat menemukan kata kunci pada judul teks non-fiksi. Nah, di sini Usfinda memberikan contoh judul teksnya ya anak-anak, ya. Usfinda ulangi lagi. Di sini Usfinda memberikan contoh judul teksnya ya. Kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Nah, kata kunci yang terdapat pada judul teks tadi itu antara lain ada kewajiban, ada mengisi kemerdekaan, ada lingkungan rumah. Nah, jadi setelah kalian melihat atau membaca judul teks, kalian bisa menentukan kata kuncinya dari judul teks tersebut. Nah, setelah kalian menemukan kata kunci dari judul teks tadi, otomatis kalian dapat mencari maknanya. Makna itu sama dengan arti. Nah, jadi kalian bisa mencari maknanya atau artinya sehingga kalian dapat memperkirakan isi teks yang akan disajikan dari judul tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke muatan mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Materinya yaitu tentang interval nada. Interval nada dulu waktu semester 1 juga ada ya anak-anak materinya. Nah, sekarang di semester 2 masih ada materi tentang interval nada. Yuk kita lanjutkan materinya. Sebelum kita lanjut ke interval nada, kita bahas terlebih dahulu tentang tangga nada. Apa itu tangga nada? Tangga nada itu adalah susunan nada-nada yang bertingkat-tingkat tingginya. Tangga nada itu terdiri dari 7 nada yang bunyinya berbeda-beda. Nah, itu tadi berkaitan tentang tangga nada. Sekarang kita mengingat kembali apa itu interval nada. Interval nada itu adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Nah, di sini sudah Usfinda berikan contoh interval nada pada tangga nada diatonis mayor ya anak-anak, bisa dilihat di video Usfinda ini. Antara nada ada yang berjarak 1 nada, ada pula yang berjarak setengah nada. Ya, kita lanjut ke muatan mata pelajaran IPA, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia.
Ayo, sudah ada yang tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Ya, akan Uspinda bahas di sini juga ya anak-anak. Yo. Pertumbuhan itu adalah sebuah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Pertumbuhan itu dapat kita amati dari ukuran tubuh manusia yang terus bertambah tinggi dan besar. Contohnya, ada berat tubuh kita saat usia balita itu berbeda dengan saat masa remaja. Nah, itu contoh pertumbuhan ya anak-anak. Sekarang kita lanjut ke perkembangan. Perkembangan itu adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Perkembangan itu dapat diamati dari bertambah atau berubah fungsi organ tubuh manusia. Nah, di sini juga ada proses pertumbuhan dan perkembangan ya anak-anak. Yuk kita lanjutkan. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu dibagi menjadi beberapa tahapan. Ada 6 ya anak-anak. Yang pertama ada tahapan bayi. Yang kedua balita. Yang ketiga anak-anak. Yang keempat remaja. Yang kelima dewasa. Yang keenam lansia. Nah, kalian bisa melihat gambar-gambar proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia di buku paket kalian halaman 14 ya anak-anak. Nah, di situ sudah ada contoh gambarnya. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjut ke muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, materi pendidikan kewarganegaraan ini juga masih ada kaitannya dengan materi kemarin ya, yaitu kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Ya, yuk kita lanjutkan. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus. Namanya wajib berarti harus ya anak-anak. Nah, harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, ini kerja bakti yang dilakukan masyarakat merupakan salah satu bentuk kewajiban warga negara dalam mengisi kemerdekaan. Nah, itu tadi kewajiban warga negara dalam mengisi kemerdekaan, salah satunya yaitu dengan kerja bakti. Lanjut ke muatan pelajaran IPS. Upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku yang positif. Nah, di sini Uspinda memberikan contoh beberapa perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. Nah, contoh yang pertama, menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Nah, misalnya kalau kalian mempunyai teman berbeda agama dan temanmu itu sedang melaksanakan ibadah, kamu sebagai teman harus menghormatinya. Ya, ingat, menghormati orang lain. Yang contoh kedua yaitu mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia. Contoh yang ketiga yaitu menjaga rasa kebersamaan dan persatuan di sekolah dan masyarakat. Nah, itu contoh perilaku positif untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini tadi
materi pembelajaran 2 dan 3 hari ini ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke tugasnya. Tugas hari ini kalian mengerjakan halaman 15. Nomor 1, 2, dan 5 saja. Seperti biasa dikerjakan di kertas folio, diberi nama, kelas, dan mata pelajarannya ya anak-anak. Semangat anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.